Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan mengenai sistem politik Indonesia, perbandingan politik dan pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia. Anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Zaki Darmawan, NPM 154, Reynaldus Widya Nathaniel, NPM 138, Saiku Izudin, NPM 106. Pada dasarnya, setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda dan ada pula sistem politik yang sama. Makna dari politik itu sendiri adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Sedangkan sistem dalam pengertiannya secara umum dapat diartikan sebuah komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Maka pengertian dari sistem politik itu sendiri adalah suatu interaksi antar pemerintahan dengan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan suatu kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat. Ada pula macam-macam dari sistem politik, antara lain sistem politik liberal, komunis, parlementer, presidensial, otoriter, anarki, demokrasi, yang mana masing-masing dari sistem tersebut memiliki tujuan masing-masing, namun memiliki makna dalam pencapaian tujuannya. Dalam sistem politik tentu terdapat keterkaitannya dengan pemerintahan. Pemerintahan sendiri dalam arti luasnya yakni segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara. Sedangkan sistem pemerintahan itu sendiri adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. Indonesia dibagi menjadi 3 era, yaitu 1. Orde Lama. Orde Lama sebagai masa pencarian jati diri bangsa Indonesia telah mengalami suatu proses yang cukup melelahkan. Terbukti, semenjak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tugas demi tugas bangsa ini saling susul untuk segera diselesaikan. Dimulai dengan penyusunan Badan Kelengkapan Negara, menumpas pemberontakan yang datang dari sekutu luar hingga menyelesaikan pemberontakan yang datang dari dalam negeri. Selain itu, bentuk dari pemerintahan Indonesia pun sempat mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya menjadi suatu bentuk seperti sekarang. 2. Orde Baru. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun, tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang dirubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin. Jika dulunya pemerintahan Indonesia pada masa Orba berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Terbukti dari beberapa peraturan berikut yang membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. 3. Reformasi. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul beberapa indikator dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada pula karakteristik demokrasi pada periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.
dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai dengan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertujuan mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer, dan Perdana Menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung secara reguler setiap 5 tahun. Malaysia sejak kemerdekaannya mengamalkan sistem pemerintahan kerajaan dengan model pemerintahan kerajaan konstitusional, atau di Malaysia dikenal dengan istilah raja yang berperlembagaan. Kedudukan raja sebagaimana termaksud dalam konstitusi Malaysia merupakan kepala negara yang tidak melaksanakan pemerintahan. Hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi tersebut dilaksanakan dengan usulan Perdana Menteri yang berkuasa selaku kepala pemerintahan. Secara umum, Raja Malaysia hanyalah lambang yang tidak memiliki kekuatan politik nyata dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan Malaysia. Jadi kesimpulannya, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah di Indonesia terdiri atas daerah provinsi yang saat ini berjumlah 33 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Malaysia yang berbentuk monarki, demokrasi, dan atau monarki konstitusional, yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi monarki absolut. Atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlemen. Demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa, yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, dan demokrasi berparlemen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan rakyat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.